Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah share lihat bersama official guys. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kalian doakan semoga yang lagi sakit sehat, yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan, yang masih punya hutang banyak semoga Allah juga memberikan jalan keluar ya guys ya. Rezeki yang berlimpah, amin 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 amin. Jangan diulangi lagi ya. Teman Kaisam yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, Kaisam hari ini akan membahas satu kisah atau satu kasus di mana pekerja migran ini didakwa 1 tahun oleh hakim pengadilan Hong Kong, dimana karena dia ini membantu temannya menggadaikan barang, ternyata barang itu adalah barang punya majikan temannya itu. Wow, kayak bisa amazing. Nah, buat kalian setelah nonton video ini, Kaisam berharap semoga kalian itu jangan menjadi stupid. Semoga dari video ini kalian itu menjadi pintar dan say no untuk teman-teman yang menyuruh kita menggadai-gadaikan. Ya kan, kalau kamu butuh gitu, gadai aja sendiri ya. Walaupun imbalannya gede, kalian jangan tutup mata. Astagfirullah, astagfirullah. Udah kamu gadai sendiri aja gitu, ya kan? Daripada kamu menerima 500 sampai 1000 dolar fee dari teman kamu harus mengabdi di Shell Prodeo 1 tahun. Oh no. Oke, kita sebut aja pekerja migran ini namanya Basri cuy. Basri ini ditelepon sama temennya, ya kan? Sri, ayo kita ngopi di kos WB ya. Saya libur nih. Akhirnya Mbak Sri ini ya karena dia temennya ya kan diajak ngopi. Ya wis ayo. Kira-kira ngopinya di mana ya? Di McDonald atau di mana cuy? Nah, ketemulah tuh di warung kopi ya guys ya. Di situ ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Sri, gimana kabarnya? Sehat dong, alhamdulillah. Sri, saya ini mau pinjam uang sama kamu. Loh, gak ada duit lah saya, ketemu saya kamu mau pinjam uang. Ngapain gitu kan? Ya udahlah kalau gitu saya tuh punya cincin ini. Ya kan cincinnya dipakai cuy. Cincin ini kira-kira laku nggak ya di Pegadaian, tapi saya malu untuk gade, tapi saya tuh beli ini tuh lumayan harganya, tapi kayaknya sih kalau jual akan susah gitu kan. Terus akhirnya si temannya ini ya berusaha gimana caranya bermulut manis sampai akhirnya ya udahlah Sri, kalau misalkan kamu ada waktu coba tanyain dong di Pegadaian, tolong gadein dong, kalau dapat uang ya kamu kirim aja ke rekening Indonesia. Ya wis, sini ya kan. Kita ini kan kadang kalau misalkan udah berbau duit ini kayaknya semangat banget ya cuy. Akhirnya si Mbak Sri ini diambillah tuh cincin dari temennya itu, nanti akan ditanya ke Pegadaian. Ya mungkin si Mbak Sri ini biasa menggadai jadi tahu sistem pegadaian di Hong Kong ya cuy ya. Akhirnya si temennya ini pamit, ya udah Sri, nanti kapan-kapan kalau misalnya kamu sudah gadai kamu ngomong aja kalau dapat uangnya berapa kamu kirim aja ke rekening Indonesia ya cuy. Akhirnya si Mbak Sri ini nurut aja karena penasaran, kepo juga ini dapat berapa sih cincin ya. Akhirnya datanglah tuh di Pegadaian kos WB, di mana di situ ini coba dicek berapa harganya ya kan. Cece, ini 5.000 katanya. Jiman, yum. Waduh, dalam hati Mbak Sri gede juga ya. Yuk, ya, oke. Akhirnya ditaruhlah tuh KTP-nya si Mbak Sri ya kan. KTP-nya Mbak Sri, otomatis di dalam KTP itu kan ada identitasnya si Mbak Sri ya cuy ya. Awas loh, KTP itu ada chipnya ya, bisa membaca itu pemiliknya siapa. Akhirnya cair tuh 5.000 dari Pegadaian dan langsung dikirim ke rekeningnya temannya Mbak Sri yang tadi ya kan. Sri, kamu ambil buat makan, buat ongkosnya juga ya kan. Mbak Sri ya senang-senang aja, 1 bisa membantu teman, 2 temennya juga nggak usah utang-utang gitu ya kan. Akhirnya cuy, apa yang terjadi? Akhirnya 1 bulan harusnya ditebus, harusnya ini membayar jasa ya kan. Si Mbak Sri ini ngomong sama temennya, itu cincinmu gimana? Udah waktunya bayar jasa itu. Udahlah Sri, nggak apa-apa dilelang aja, saya juga nggak dipakai itu cincin. Ya Mbak Sri, karena itu bukan miliknya ya udah aja gitu, jadi nggak dibayar dendanya. Jadi sistem pegadaian di Hong Kong itu kalau nggak ditebus-tebus otomatis jadi barang lelang ya cuy ya. Nah, saat dilelang mungkin ini ada majikannya ini yang kok kayak cincin saya yang hilang ya, mungkin ya cuy ya. Terus dikontak lah tuh Pegadaian, ini nih cincin saya loh, saya punya surat-suratnya. Akhirnya kebongkar di situ, datanya Mbak Sri kena cuy. Akhirnya didatengin itu di rumah majikannya sama polisi. Wis tok lagi meta kali tuh oke. Waduh, Mbak Sri kaget, itu punya teman saya pak. Akhirnya coba let apa goy, hai pinto. Ternyata si temannya Mbak Sri yang nyuruh bulan lalu itu di Pegadaian ternyata sudah pulang ke Indonesia cuy. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Mbak Sri ditangkap sama polisi untuk menjalankan interogasi. Untung chat-chatnya itu belum dihapus yang menyatakan bahwa Mbak Sri ini memang nggak tahu apa-apa tentang cincin itu cuy. Tapi pengadilan ini sudah masuk pemberkasannya si Mbak Sri ke pengadilan.
atas tuduhan melanggar pasal 166 tentang hukum pegadaian, yang Mbak Sri ini memberikan keterangan palsu ke pihak pegadaian bahwa barang itu miliknya. Guys, ngeri ya? Iya. Akhirnya melanggar cap segitu, itu hukumannya 1 tahun cuy. Proses. Terus si Mbak Sri ini telepon temennya. Ternyata temennya itu adalah anak angkat dari tetangganya. Kenal, orang kenal. Ya nggak mau lah, orang udah di Indonesia, masa iya dia harus menjadi saksinya Mbak Sri, ya kan? Akhirnya apa? Ya nomornya Mbak Sri diblok. Nah, apakah Mbak Sri ini keluar bebas? Enggak, tetap diproses cuy sama pengadilan. Ya itu tadi, menerima barang, jadi penadah ya cuy ya. Jadi tuntutannya ini penadah barang curian dan memberikan keterangan palsu ke pihak pegadaian. Ini melanggar pasal 166 Pegadaian Hong Kong. Itu penjaranya itu 1 tahun cuy. Aduh ya cuy. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya mau nggak mau menerima. Nah setelah itu, setelah proses belum nyampe persidangan, ini majikannya Mbak Sri masih baik. Karena majikannya si Mbak Sri ini butuh sama tenaganya Mbak Sri, akhirnya menjaminkan 2.000 ke polisi sehingga Mbak Sri ini bisa menjadi tahanan luar dan tetap bekerja di majikannya. Selain apa? Selain menyesal lah, ya kan? Dia harus bolak-balik mondar-mandir sampai sidangnya itu naik, ya kan? Dia juga meninggalkan majikan yang masih butuh tenaganya, ya kan? Ini kan zolim ini temannya si Mbak Sri ini. Oke guys, ayo kita bahas. Siapa nih yang mau kayak Mbak Sri? Nggak tahu apa-apa, tapi harus menjadi tahanan luar, harus wajib lapor, ya kan? Harus kena hukuman hakim, iya kan? Jangan ya cuy ya, cukup Mbak Sri aja yang seperti ini. Nah kita nih, hati-hati. Kalau misalkan ada teman kita, kamu bantuin gadai loh, ingat, yang kalau misalkan kamu membantu gadai, identitas kamu yang dikasih ke pegadaian. Ya kalau barangmu sendiri sih mau mantap ya guys ya. Kalau barang orang lain kita patut curiga, walaupun itu cincin matanya kecil, itu bisa jadi berlian cuy, iya kan? Jadi sudahlah, nggak apa-apa kita dicap orang bodoh atau orang nggak ngerti apa-apa ya cuy ya. Kamu kalau misalkan butuh uang silahkan gadai sendiri, saya nggak mau gitu, ya kan? Jangan ya cuy ya, Kaisam mohon nih, ada hukumnya. Oke deh, insya Allah ya guys ya, dari video ini kita bisa menjadi lebih pintar, lebih berani, dan bisa say no kepada teman-teman kita yang dajjal ya cuy. Aduh, ini menerima barang curian ini lebih besar hukumannya daripada yang mencuri cuy. Udah gitu kabur lagi ke Indonesia, gimana coba kita menuntutnya, ya kan? Aduh, ini udah kita dihancur leburkan sama teman-teman dajjal seperti ini ya cuy ya, jangan ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk ya guys ya, bisikan-bisikan dajjal ya guys ya. Semoga kita bisa menjadi orang yang selamat dan menjadi pekerja migran yang berhasil dengan gaji kita sendiri. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.